Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nita Puasari atau saya sendiri, Muhammad Ramzi Khoir, Ratna Dewi Wulandari, dan Riza Fadila Nurina. Kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Konsep Strategi Pembelajaran. Pertama, pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Strategi digunakan dalam banyak konteks, tidak hanya dalam pembelajaran saja. Kata strategi dalam pembelajaran juga dimaksudkan bahwa guru dan siswa mengupayakan agar pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Jenis-jenis strategi pembelajaran. A. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. 1. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada gurunya, dan strategi ini paling sering digunakan. 2. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. B. Strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. 1. Strategi pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung. Peran guru sebagai penceramah, menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. C. Strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. 1. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. 2. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. D. Strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. 1. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sequence induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. 2. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. 3. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. E. Strategi pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh setiap peserta didik di akhir pembelajaran. Yang kedua, lakukan apersepsi, yaitu kegiatan menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Poin yang kedua, penyampaian informasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi yaitu urutan penyampaian, ruang lingkup materi yang disampaikan, dan yang ketiga, materi yang akan disampaikan. Ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Keempat, tes. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik.
yaitu pretest dan posttest. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.